Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang diberikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, diikuti bacaan basmalah. Setelah itu kita berdoa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk absensi nanti silahkan anak-anak mengirim screenshotan video ini di grup ya. Nanti akan Bapak cek. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang substansi Piagam Madinah. Kita akan sama-sama belajar apa saja toh yang ada dalam Piagam Madinah itu. Jangan lupa buat anak-anak untuk mencatat setiap materi yang telah disampaikan di buku tulis agar anak-anak mudah dalam belajar. Oke. Bagaimana proses lahirnya Piagam Madinah? Anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu bagaimana terbentuknya Piagam Madinah itu? Jika belum, silahkan disimak baik-baik penjelasan berikut ini. Piagam Madinah terbentuk kurang dari 2 tahun ketika Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Lahirnya Piagam Madinah ini diperkirakan kurang dari 2 tahun ketika Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Hal ini menjadi bukti bahwa dakwah Rasulullah SAW telah berhasil. Salah satunya, beliau berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok di Madinah. Rasulullah juga menjadi pemimpin di kota Madinah, sekaligus beliau juga menata kehidupan sosial politik di sana. Kemudian, isi dari Piagam Madinah banyak mengajarkan tentang kebebasan beragama atau toleransi. Piagam Madinah merupakan konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah, karena di dalam piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum kafir atau kaum Yahudi, juga mengenai kerjasama di kalangan umat Islam, yaitu Muhajirin dan Ansor. Tidak hanya itu, isi Piagam Madinah juga membahas tentang kerjasama dan perdamaian antara umat Islam dengan kaum kafir atau kaum Yahudi sesuai peraturan, serta menjadikan Rasulullah SAW menjadi hakim dalam menegakkan keadilan dikala ada perselisihan di antara kaum kafir dengan umat Islam. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Pembuatan pasal ini dibuat dalam kurun 2 waktu yang berbeda. Yang pertama, ada 24 pasal
yang membahas tentang kesepakatan yang terjadi sebelum Perang Badar. Di dalamnya membicarakan hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum kafir atau Yahudi. Yang kedua, ada 23 pasal yang membahas tentang kesepakatan yang terjadi setelah Perang Badar. Di dalamnya membahas tentang hubungan antara umat Islam, yaitu Muhajirin dan Ansor. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jika ada, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di grup WA ya. Kira-kira apa saja isi dari Piagam Madinah itu? Anak-anak bisa lihat di layar atau di buku paket juga sudah ada mengenai isi Piagam Madinah. Nah, di sini Bapak hanya akan menjelaskan sebagiannya saja. Untuk selebihnya anak-anak bisa membaca di buku paket. Oke. Isi Piagam Madinah yang pertama. 1. Kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yasrib, Madinah, juga siapapun yang mengikuti dan berjihad bersama mereka adalah satu umat. Maksud dari isi Piagam Madinah yang pertama ini, kalangan Quraisy yaitu kaum muslimin dari Mekah, atau bisa kita sebut mereka kaum Muhajirin. Sedangkan Yasrib itu Ansor ya. Nah, mereka yang mengikuti jihad dan membela agama Allah, mereka adalah satu umat atau mereka adalah saudara. Jadi tidak ada perbedaan di antara kedua belah pihak antara Muhajirin dan Ansor. Mereka adalah sama, yaitu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian isi Piagam Madinah yang kedua. Semua muslim meskipun berbeda suku sama-sama harus membayar akal, yaitu uang tebusan yang harus dibayarkan karena telah melakukan pembunuhan atau melukai orang lain, dan menebus para tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara kalangan orang-orang mukmin. Maksud dari isi Piagam Madinah yang kedua ini, semua muslim yang berbeda suku, jika mereka telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka harus membayar akal atau uang tebusan. Kemudian juga mereka menebus atau memberikan harta yang dia miliki kepada seorang tawanan. Maka perlakukan mereka dengan cara yang baik dan berikan keadilan bagi para tawanan di antara kalangan orang-orang mukmin. Masih ada banyak isi piagam yang bisa anak-anak baca dan pelajari. Intinya anak-anak sekalian, dalam kehidupan sekarang ada sebagian isi Piagam Madinah yang sudah tidak diterapkan oleh kalangan umat Islam maupun orang-orang kafir. Kita lihat berbagai peristiwa peperangan, pembunuhan, kedoliman yang menimpa umat muslim sekarang membuktikan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW, pengamalan isi Piagam Madinah sudah tidak berlaku lagi. Banyak kita dapati sekarang seorang pendosa dilindungi oleh orang-orang dari kalangan mukminin, sedangkan yang menyebarkan kebenaran akan Al-Quran dan Sunnah malah didolimi. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak berpesan, tetaplah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebarkan kebaikan dan kebenaran sesuai kemampuan anak-anak demi masa depan anak-anak sekalian dan kehidupan anak-anak di akhirat kelak. Semoga anak-anak sekalian berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini adalah Piagam Madinah merupakan konstitusi tertua di dunia
yang di dalamnya berisi kebebasan beragama antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Nah, di dalam isi Piagam Madinah ini membahas tentang seruan kaum kafir dengan orang Islam untuk saling bekerja sama dan membangun perdamaian sesuai peraturan umum, serta menetapkan Rasulullah SAW menjadi hakim dalam menegakkan perselisihan di antara mereka, yaitu antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, silahkan anak-anak membahas persoalan berikut. Piagam Madinah telah banyak memberikan sumbangasi kemajuan dalam dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Berikan penilaian dan pendapatmu dalam hal apa saja Piagam Madinah dijadikan pedoman oleh masyarakat Madinah. Diskusikan bersama kelompokmu. Silahkan anak-anak membuat kelompok diskusi untuk menjawab persoalan tersebut. Kemudian hasil diskusinya silahkan anak-anak presentasikan untuk pertemuan minggu depan. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah bersama, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.